Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu subuh ini kita bisa sholat berjamaah dan sekaligus melanjutkan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai kajian kita, marilah kita berniat secara benar bahwa kita datang ke sini dalam rangka untuk menuntut ilmu, bukan dengan tujuan yang lain. Mudah-mudahan niat kita semua dinilai sebagai kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, tadi saya kutipkan ayat yang termaktub di dalam surah yang ke-17. Urutan surah yang ke-17 ayat yang pertama. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa Al-Quran sebagai kitab suci yang Allah turunkan kepada umat manusia ini, yang terdiri atas 114 surah, masing-masing surah memiliki nama yang khas. Masing-masing surah memiliki nama yang unik, dan semua nama-nama surah itu sebenarnya bukan hasil rekayasa para ulama, tapi nama-nama surah itu berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan petunjuk mengenai nama yang dimaksud, pasti ada rahasianya, pasti ada maksudnya, dan pasti ada tujuannya. Ada salah satu surah yang termaktub di dalam Al-Quran ini yang justru memiliki nama lebih dari satu nama. Salah satunya adalah surah yang sedang kita bicarakan di pagi ini. Kita biasa mengenal nama surah ini dengan istilah surah Al-Isra. Itu biasa dan umum kita dengar nama itu. Tapi kalau kita paham mengenai ulumul Quran, ternyata nama surah ini punya nama lain, yakni surah Bani Israil. Jadi ada dua nama. Pertama,
surah Al-Isra, dan yang kedua surah Bani Israil. Maka kalau panjenengan punya Al-Quran di rumah, punya Al-Quran di rumah, lihat, cek Al-Quran. Ada yang bagian atas di pojok itu tertulis surah Al-Isra. Ada juga mushaf yang kita baca, di bagian atas pojok itu tertulis surah Bani Israil. Kedua-duanya benar, kedua-duanya saling melengkapi, karena memang begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Dua nama surah ini pasti ada hubungan, ada koneksitas. Dari sisi nama saja sudah kelihatan. Pertama disebut Al-Isra, kedua disebut Bani Israil. Jadi memang ini merujuk pada dua entitas, dua komunitas. Pertama komunitas Bani Israil, dan di kalangan mereka diutus para nabi, dan sekaligus ada seorang yang diisrakan dari kalangan Bani Ismail, dan dia adalah penutup para nabi yang disebut Khataman Nabiyyin. Itulah sebetulnya ada hubungan di antara dua nama itu. Nah, sekarang mari kita coba untuk mendalami maksud dari ini semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menyampaikan pesannya di ayat yang pertama ini diawali dengan ungkapan subhana, yang arti harfiah dari istilah ini menyucikan Allah dari semua hal yang mustahil bin mustahal. Kalau saya sebut mustahil bin mustahal itu apa? Tahu maksudnya? Ya pasti ya tahu maksudnya ya. Jadi menyucikan Allah dari semua hal yang mustahil. Karena Allah memiliki segala sesuatu, dan dia memiliki segala apapun yang dia mau. Itulah sebabnya diawali dengan ungkapan subhana. Subhanalladzi, maha suci dia yang berbuat apa? Asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Asra itu bukan sekedar perjalanan. Kalau bahasa kita menyebut perjalanan itu bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Kalau menggunakan istilah perjalanan. Traveling juga begitu. Kalau disebut traveling itu bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Tapi kalau asra itu perjalanan di waktu malam. Itu keunikan bahasa Al-Quran. Untungnya kita punya kitab suci yang ori, ada bahasa aslinya, supaya bisa menjadi panduan bersama. Kalau bahasa aslinya sudah hilang, wah terjadi perdebatan itu pasti. Alhamdulillah kita punya kitab suci yang ori, ada bahasa aslinya yang terjaga sampai hari ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kami juga yang menjaganya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya khusus di waktu malam. Itulah sebabnya menggunakan ungkapan asra. Kepada siapa perjalanan di waktu malam itu? Hamba yang terpilih disebut dengan ungkapan abdu, hambanya. Kalau disebut hamba, abdun, itu melibatkan dua unsur. Pertama, unsur ruhaniyah, dan yang kedua, unsur jasmaniyah. Baru disebut abdun. Jadi kalau dua unsur ini bergabung menjadi satu, baru disapa dengan sebutan abdun. Kesimpulannya, peristiwa Isra ini pasti terjadi secara fisik, bukan sekedar mimpi. Itulah kalau kita kaji dari sisi kebahasaan.
Ya, kalau pendekatan bahasa itu enak, karena itu menjadi kata kunci supaya tidak terjadi penafsiran yang liar. Oke. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala menggunakan ungkapan asra, kemudian diberikan penegasan ulang, yakni kata laila. Laila itu artinya malam, tapi ini sudah memberikan patokan bahwa perjalanan malam itu bukan pada keseluruhan malam, tapi merujuk pada sebagian malam. Itu dahsyatnya Quran ya. Jadi ungkapan-ungkapan itu begitu detail. Peristiwa ini terjadi dari mana ke mana? Di sini disebutkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa Isra tidak dimulai dari minal masjidil aqsa ilal masjidil haram? Kenapa harus minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Kenapa tidak dibalik? Ini pasti ada sesuatu. Gak mungkin tanpa tujuan dan tidak mungkin tanpa pesan. Al-Masjidil Haram itu adalah tempat suci atau Baitullah yang dibangun oleh para nabi. Maksudnya yang dibangun oleh bapaknya para nabi. Siapakah bapaknya para nabi itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau disebut Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti ini adalah tokoh yang tidak bisa diklaim oleh salah satu pihak. Tapi ini tokoh yang menjadi milik bersama. Kalau disebut milik bersama, berarti bukan hanya milik kita, tapi milik semua. Siapa yang tidak mengenal tokoh ini? Tokoh ini dikenal dalam Quran dengan nama Ibrahim, dikenal juga dengan nama Ibrahim. Makanya ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Muncul nama Ibrahim di ayat ini. Kemudian saudara kita non muslim, baik yang Katolik, yang Protestan maupun yang Yahudi, mengenal juga dengan dua nama, yakni dengan nama Abraham dan juga dikenal dengan nama Abram. Saudara kita yang penganut umat Hindu mengenal juga dalam kitab namanya Bhaviswa Purana. Orang Hindu, saudara kita orang Hindu, mudah-mudahan ada yang dengar ini, pasti mengenal ada namanya kitab Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Ada Agni Purana, Yajur Purana, Agni Purana, Brahmanda Purana. Ada yang disebut dengan Srimad Bhagavatam Purana dan ada yang disebut Bhaviswa Purana. Di dalam kitab Bhaviswa Purana, tokoh ini dikenal dengan nama Abhiram, puter Terahan, puter Nahoran. Sedangkan tradisi Islam menyebut Ibrahim bin Tarih bin Nahur. Sedangkan saudara kita yang Katolik maupun yang Yahudi mengenal dengan nama Abraham bin Terah bin Nahor. Berarti ini pasti merujuk pada tokoh yang sama. Bayangkan, ini tokoh yang satu dimiliki oleh semua. Pelajaran apa bagi kita? Pelajarannya adalah berbahagialah kita bila kita dikenal dan dikenang oleh semua. Kalau kita dikenang dan dikenal oleh semua, berarti ada sesuatu aspek yang kita menjadi daya tarik bagi semua. Kita mau nggak menjadi orang seperti ini? Pasti mau, kecuali mereka yang tidak mau. Maka jadilah fotokopi dari pribadi yang seperti ini.
Itulah sebabnya Allah memulai dari sini. Bukan hanya sekedar merujuk pada tokoh yang dimaksud, tapi karya besar dipercayakan kepadanya membangun rumah Baitullah yang ada di Mekah. Dan itulah sebabnya Allah berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya bangunan suci yang ditegakkan di bumi ini pertama kali itu yang ada di Makkah. Dan beliau diperintahkan untuk membangun pondasinya pada masa berikutnya. Tidak mungkin Allah mempercayakan sesuatu yang amat berharga kalau ini manusia tidak memiliki kualifikasi. Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita dipercaya orang, jaga kepercayaan itu. Kalau kita ingin dipercaya orang, buatlah diri kita punya kualifikasi, punya sesuatu yang bisa kita persembahkan. Maka berbahagialah manusia yang bermanfaat bagi yang lain, apapun bentuknya. Jangan sampai tidak punya manfaat apapun. Ya, setiap orang tidak bisa punya kelebihan yang sama. Ada kelebihan masing-masing. Tapi biarlah kelebihan yang kita punya itu bisa menjadi berkah bagi siapapun. Oke, kita lihat di ayat ini, minal masjidil haram. Itu adalah bangunan suci yang ditegakkan oleh bapak para nabi, yakni Ibrahim alaihissalam. Dan Allah sendiri menegaskan, ini sebetulnya rancangan apa yang sedang Allah sampaikan kepada manusia ini. Dan harus ada koneksitas dengan Al-Aqsa, Al-Masjidil Aqsa. Dan Al-Masjidil Aqsa kita kenal juga dengan sebutan Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis pasti semua tahu, baik kita maupun yang di luar kita. Baitul Maqdis disapa juga dengan sebutan Bait Hamikdash. Kalau Baitul Maqdis berarti bahasa Arab. Kalau Bait Hamikdash berarti ini bahasa Ibrani. Bunyinya mirip enggak? Iya, karena memang satu saudara. Baitul Maqdis Arab, Bait Hamikdash Ibrani. Bahasa Arab, bahasa Ibrani itu kan 11-12. Sama seperti bahasa Madura dengan Jawa, 11-12. Ya kan? Waktune bahasa Jawa, bektona bahasa Madura. Ya kan? Waktune bektona. Kok jauh? Di mana jauhnya? Ya kan? Huruf W Jawa. Madura jadi B. Lawang Jawa. Madura Labeng jauh. Enggak, dekat. W jadi B. Ini kajian linguistik namanya. Pengucapannya. Iya, pengucapannya. Jadi ini salah satu bukti bahasa itu kalau satu keluarga ya ada kemiripan. Ya 11-12 yang tadi yang saya maksud. Ibrahim Abraham beda, sama, personnya sama, cara mengucapkan berbeda. Jibril Gabriel beda, jauh, dekat, iya kan? Mikail Mihael jauh, dekat. Ini kalau kita mengerti kajian bahasa ya. Kajian bahasa. Nah, Bait Hamikdash atau Baitul Maqdis, siapa yang mendirikan dan siapa yang diperintahkan untuk membangunnya? Yang diperintahkan untuk membangunnya itu seorang nabi besar yang namanya Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diperintahkan membangun rumah suci itu di Baitul Maqdis, tempatnya. Lokasi atau wilayahnya disebut Yerusalem. Perhatikan di sini pasti ada grand design. Kalau di Makkah disebut dengan ayatnya, misalnya kita bisa baca
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi para ulama memberikan informasi kepada kita dalam semua kitab tafsir bahwa yang dimaksud wa hadzal baladil amin dan demi negeri yang aman ini itu rujukannya kepada Makkah Al-Mukarramah, dan di situ ada Baitullah. Begitu juga yang ada di Baitul Maqdis. Yang mendirikan adalah Nabi Sulaiman, kotanya disebut Yerusalem. Kira-kira mengerti nggak kenapa namanya harus Yerusalem dan kenapa yang diperintahkan itu Sulaiman? Ternyata di sini ada koneksitas. Kotanya disebut Yerusalem karena di situ diberikan tanda nama itu sendiri. Yeru itu artinya rumah atau wilayah. Salem itu dari kata salom. Bahasa Arabnya salam. Kalau begitu rumah apa ini? Rumah damai atau wilayah damai. Wilayah yang penuh keamanan. Sama dengan Makkah. Wahadal baladan itu sesuatu yang saling ada hubungan. Kalau begitu, nama pribadi yang membangun kota itu dan di situ ada Baitullah namanya Sulaiman. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Ibraninya dia disapa bukan dengan Sulaiman tapi Shlomo. Malach Shlomo. Artinya Raja Sulaiman. Shlomo dari kata Shalom. Shalom sama dengan salam. Berarti yang membangun Raja Damai, kotanya disebut kota damai. Karena di situ ada Baitullah. Di sana ada Baitullah, di situ ada keamanan. Jadi hadirnya Allah bukan membawa kekacauan, tapi hadirnya Allah disimbolkan dengan rumah Allah. Tujuannya untuk mendapatkan kedamaian. Itu grand design. Kenapa ini disebut grand design? Karena itu hanya merupakan miniatur yang ada di muka bumi ini. Baik yang di Mekah maupun yang di Yerusalem itu miniatur. Rumah damai, wilayah damai, wilayah yang penuh keamanan. Karena di situ hadir simbolisasi kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia. Apakah ini ada koneksitas dengan alam akhirat? Jawabannya iya. Karena Allah sendiri berkata di dalam Al-Quran juga. Apa yang tertulis dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am? Lahum darus salam inda rabbihim. Bagi mereka orang-orang yang salih itu surga yang disebut Darussalam di sisi Tuhannya. Kenapa surga itu disebut dengan nama Darussalam? Karena dar itu artinya rumah, salam itu artinya damai, rumah damai. Di sana hanya ada ungkapan alhamdulillah, salam, alhamdulillah, salam, alhamdulillah, salam. Tidak ada kekacauan, tidak ada iri dengki, tidak ada ngerasani, apalagi ngerasani tonggo di akhirat, tidak ada. Di sana hanya ada pujian. Itulah yang disebut Darussalam di negeri akhirat. Negeri akhirat itu negeri yang ori. Disebut Darussalam. Diturunkan di muka bumi dalam miniatur yang disebut apa? Yerusalem dan Makkah. Itu miniatur. Makanya kita yang haji maupun yang umrah boleh nggak di sana melakukan kejahatan? Tidak boleh. Mencuri? Tidak boleh. Mencabut tanaman? Tidak boleh. Berkata-kata kotor? Tidak boleh. Kenapa ada aturan-aturan seperti itu di dalam syariat kita? Melakukan kejahatan sekecil apapun harus dicegah.
dilarang. Kenapa? Karena ini miniatur. Miniatur apa? Miniatur yang ada di sono. Jadi mereka yang haji maupun yang umrah, yang sudah merasakan suasana KW1-nya yang ori, harus dibawa ke sini supaya bisa merasakan KW2. Saya pakai bahasa ini paham maksudnya. Jadi yang atas itu ori, dibuat KW1 di Mekah maupun di Madinah, di Mekah maupun di Yerusalem, supaya kalau kita pulang menciptakan KW yang kedua. Kalau ini terjadi dan kita bisa bersikap seperti ini, kira-kira kejahatan itu ada atau tidak? Nggak ada. Nah, spirit seperti ini dalam Al-Quran itu jelas disebutkan bahwa memang negeri akhirat itu lahum darussalam 'inda rabbihim. Bagi orang saleh itu yang disebut darussalam, karena di bumi memang dirancang sendiri oleh Allah. Apa itu? Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah tertulis, telah termaktub di Lauhil Mahfuz dan juga tertulis di kitab Zabur dan juga di dalam Al-Quran, sesungguhnya bumi ini diwarisi hanya oleh orang-orang yang saleh. Jadi kalau saleh di sini, saleh juga di sono. Karena memang di sono itu untuk orang-orang yang saleh, dan di sini harus bisa menjadi orang yang saleh. Saleh jangan dimaknai sempit. Saleh bukan berarti setiap jam ada di dalam masjid. Saleh itu maknanya luas. Sama dengan makna ibadah itu sendiri. Apapun bisa bernilai ibadah asalkan di situ kita bisa merasakan kehadiran Allah bagi kita. Kira-kira kalau kita bisa menerapkan kayak begitu, saya bisa bayangkan kejahatan itu nihil sepertinya. Iya, nihil. Bayangkan ya, Allah itu tidak pernah memaksa kita, siapapun kita. Ini yang dimaksud kita itu bukan muslim ya. Siapapun kita yang mengaku manusia, yang mau mengaku sebagai manusia, mau dia beriman, mau tidak beriman, mau percaya dengan Quran, mau tidak percaya dengan Quran, kalau mereka masih menggunakan apa yang menjadi barang bukti di sebagai cermin, itu luar biasa dampaknya. Maksud saya begini, bukankah di dalam Al-Quran ada ayat sesungguhnya bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh? Jawabannya ya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 105. Kalau kita muslim menggunakan itu sebagai cermin supaya kita menjadi orang yang saleh, itu dahsyat sekali. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak muslim, yang tidak beriman dengan Quran? Tetap mereka dibimbing dengan ayat yang sama yang termaktub di dalam Al-Quran ini. Di mana itu? Di dalam kitab Zabur. Apakah di dalam kitab Zabur sampai hari ini ada ayat kayak begitu sebagaimana yang dikatakan Quran? Baik mereka yang Katolik, yang Protestan, maupun yang Ortodok, maupun yang Yahudi. Semoga ada yang dengar ini. Siapapun dan apapun agamanya. Di dalam kitab Zabur sampai hari ini ayat kayak begitu masih tertulis. Tapi bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani. Bunyinya apa? Shadiqim yirithu eretz. Shadiqim artinya orang-orang yang benar. Maksudnya sama dengan orang-orang yang saleh. Yirithu eretz, mereka akan mewarisi bumi. Kalau ini dijadikan cermin, ya, maka hasilnya pasti sama dengan yang muslim. Ini yang saya maksud barang bukti tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah masih punya rasa belas kasihan kepada siapapun. Siapapun mereka yang tidak beriman, barang bukti ini tidak hilang. Kalau manusia menjadikan itu semua menjadi cermin, sekali lagi jawabannya pasti seragam. Tidak ada yang namanya kejahatan. Cuma masalahnya menjadi menarik ketika seseorang menjadi muslim,
sudah ada warning kayak begitu, peringatan kayak begitu, jadilah orang-orang yang saleh. Malah dia tidak menjadi manusia yang saleh. Kira-kira ini bebal atau tidak? Bebal. Sudah dapat hidayah tapi masih bebal. Nggak tahu hidayahnya kayak apa ini. Mungkin yang dikejar bukan hidayah tapi hadiah. Karena sebagian besar ini kalau kita baca Quran, yang dikejar itu bukan hidayah tapi hadiah. Tahu maksudnya hadiah? Hanya sekedar cari pahala, sehingga tidak membekas ini sebagai panduan, tapi sekedar mencari pundi-pundi pahala. Maka saya meminta dan betul-betul berharap kepada jamaah, hidup ini jangan sekedar mencari pahala, jangan sekedar mencari hadiah, kejarlah hidayah. Bulan depan kita sudah mulai persiapan, akhir bulan depan, untuk menatap bulan yang penuh rahmah itu. Apakah itu kita pahami sebagai rutinitas semata-mata? Jangan sampai itu kita pahami begitu. Jadikan itu semacam training untuk meningkatkan kualitas kita. Menjadi apa? Orang yang benar-benar saleh itu. Jadi kalau peristiwanya dari Makkah ke Yerusalem itu sebetulnya ada grand design. Kalau bicara oleh peristiwa Isra Mi'raj, jawabannya semua pasti kita tahu. Apa itu? Sholat. Tapi kalau saya terangkan itu sudah basi, sudah banyak yang tahu maksudnya. Tapi grand design ini, apakah semua sudah ngeh sejak awal? Tidak ada yang ngeh. Tahu ngeh? Apa itu ngeh itu ya? Tidak ada yang paham. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebut namanya setiap hari, dan kita sebut apa tujuannya setiap saat. Itu di dalam satu ayat yang sering kita baca, tapi kadang-kadang kita juga nggak ngeh. Apa yang kita baca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rabb itu artinya Tuhan. Betul, tidak salah. Tapi Rabb dalam konteks apa? Rabb, dari kata Rabb muncul kata tarbiyah. Kalau ada fakultas tarbiyah, berarti fakultas apa? Pendidikan. Berarti Allah sebagai Rabb, itu dia yang mendidik kita. Kalau dia mendidik, dia selalu membersamai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi justru sebaliknya, kita yang sering meninggalkannya. Kalau dia tidak pernah meninggalkan kita, selalu mengawasi kita, mendidik kita, dia tidak mungkin pernah berbuat zalim kepada kita. Kalaupun kita merasa ada semacam kezaliman, itu sebetulnya salah penilaian. Allah tidak pernah berbuat zalim. Itu ujian, dan ujian itu pasti bertingkat. Orang yang berada dan paham mengenai tarbiyah, pendidikan, mesti kalau memberikan ujian, langsung ujian yang sulit atau ujian yang sederhana? Sederhana, soalnya yang sederhana dulu, baru kemudian soal yang agak sulit, baru kemudian soal yang lebih sulit. Tidak dibalik. Ada tahap-tahapan. Tahapan apa? Ya ada semester 1, semester 2 dan seterusnya. Ada SD, SMP dan seterusnya. Itulah tarbiyah. Allah tabaraka wa ta'ala mendidik hambanya dengan cara bertahap. Begitulah yang seharusnya kita pahami. Jadi tidak pernah Allah berbuat zalim kepada kita. Tidak pernah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik hambanya sebagai seorang rasul, seorang nabi juga sama. Kita pun yang bukan rasul, kita pun yang bukan nabi, dididik dengan pola yang sama, bertahap, tidak langsung to the point. Disitulah kita bisa merasakan manisnya iman. Karena kita nggak pernah ditinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berbahagialah mereka ya, meskipun bersama-sama begini, tapi dia merasa sendiri. Ada yang begitu.
bersama-sama dengan yang lain begini, tapi dia merasa sendiri. Yang dia rasakan hanya kehadiran Allah saja. Kira-kira kalau manusia kayak begitu gimana? Dahsyat tuh. Inilah tauhid tingkat tinggi itu. Dan kita harus memulai itu. Sehingga apa? Kalau sudah bisa merasakan begitu, seandainya ditinggal oleh pasangan hidupnya, dia tidak merasa sendiri. Dia ditinggal oleh anak-anaknya yang sudah semakin dewasa, sudah punya rumah tangga sendiri-sendiri. Dia tidak merasa sendiri. Ketika dia sendiri di dalam kamar, dia juga tidak merasa sendiri, karena Allah selalu membersamainya. Seharusnya begitu yang harus kita mulai tanamkan dalam hidup ini. Supaya apa? Kalau seandainya terjadi sesuatu yang kita bergantung kepada selain Allah, di saat itulah kita dimurnikan iman kita, hanya Allah yang selalu mendampingi dia. Dan Allah mengajarkan itu melalui hambanya yang terpilih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melalui peristiwa besar ini yang disebut Isra wal Mi'raj. Dan ketika itu terjadi di Baitul Maqdis, sekarang jejaknya sampai hari ini masih ada. Batu Sahra, yang batu karang besar itu, yang di atasnya ada kubah emas itu. Disitulah Nabi memijakkan kakinya, baru kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dan kalau kita tanya kepada ahlul kitab, jawabannya menarik. Di kubah Sahra itu, batu besar itu, dulu Nabi Yakub alaihissalam merasakan kehadiran, bagaimana malaikat itu naik turun dari atas ke bumi ini. Itu adalah yang dirasakan oleh Nabi Yakub. Dan itu di mana didapatkan? Bukan dalam Quran, bukan. Tapi kitab saudara kita non-muslim menyebutkan itu. Berarti ini menjadi apa? Menjadi data validasi bahwa itu bukan tempat yang biasa, ini tempat yang luar biasa. Makanya Nabi harus ke sana baru kemudian Mi'raj. Supaya apa? Misi beliau dipahami bukan misi yang asing, tapi misi kelanjutan dari risalah para nabi sebelumnya. Makanya beliau memimpin sholat bersama para nabi, baru kemudian menghadap Allah dan bertemu dengan juga para nabi. Inilah yang disebut Mi'raj. Bertemunya sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus melakukan secara benar oleh itu dalam kehidupan secara pribadi. Sudahkah sholat kita punya nilai? Jangan-jangan sholat kita ini hanya sekedar gugur kewajiban. Kalau sekedar gugur kewajiban, ya sekedar tidak berdosa, ya kan? Tahu maksud saya, gugur kewajiban. Kalau sekedar gugur kewajiban tidak punya makna. Maka bagaimana supaya punya makna? Harus paham yang kita baca. Sehingga kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di benak kita itu muncul pemahaman, segala puji bagi Allah, Tuhan jagat semesta. Jangan sampai lisan kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pikiran kita itu kemana-mana, melayang kemana-mana. Melayang kemana? Pintu belum ditutup, kompor belum dimatikan, padahal lisannya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti dia bukan Mi'raj, tapi dia sedang melamun. Nah ini bahaya kalau sudah tidak paham makna dari sholat itu sendiri. Mudah-mudahan sholat kita ini betul-betul sudah semakin naik tingkatannya. Bukan sekedar sholat saja, tapi memahami makna sholat itu sendiri. Jangan sampai kita dilaknat dengan sholat itu karena kita nggak paham dan tidak tahu tujuannya. Terakhir, saya ingin menyampaikan dua pesan. Yang ini saya ingat dari guru saya, almarhum Kiai Haji Abdullah Wasi'ah. Dua hal ini apa? Satu, jangan pernah tinggalkan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Ini penting. Jangan pernah tinggalkan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Kalau misalnya, Ustaz kok sudah adzan? Gampang.
Adzan itu kan ada yang memundurkan sampai berapa menit. Nah, berarti kalau sudah adzan masih bisa sholat tahajud sebetulnya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk meninggalkan sholat tahajud. Hanya 2 rakaat. Yang kedua, beliau memberikan wasiat itu, belilah sesuatu meskipun kamu nggak butuh, tapi orang itu butuh, yang jual itu butuh. Maksudnya apa? Kalau ada orang jualan, apapun jualannya, ya kita nggak butuh makanan itu, nggak butuh barang itu, tapi kita lihat orang itu sepertinya butuh sesuatu untuk dibeli, maka kita beli barang itu, kita berikan hadiah kepada orang lain, sekecil apapun. Jajan itu harganya berapa paling mahal? Paling murah berapa? 1.000, 2.000. Kita nggak butuh jajan itu, tapi karena orang ini jualan kok sepertinya belum dapat rezeki, kita berikan rezeki melalui tangan kita, dan kita bisa berikan kepada orang lain kalau seandainya kita nggak mau makanan itu. Itulah cara kita menyambung, pertama dengan Allah dengan sholat tahajud, dan berbuat kebaikan kepada sesama dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi nilai yang besar dalam kehidupan, minimal sehari ya berapa sedekah yang kita lakukan. Jangan sampai sehari tidak berbuat baik kepada sesama, sekecil apapun. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, ada yang mau tanya? Saya masih sederhana, apakah perjalanan Isra Mi'raj ini divalidasi atau ada bukti sekunder dari kitab yang lain, atau mungkin dari prasasti, atau mungkin dari catatan-catatan sejarah? Karena kan masih banyak orang yang tidak percaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berkaitan dengan bukti sekunder peristiwa perjalanan Isra Mi'raj ini, kita bisa lihat yang namanya tembok ratapan itu. Tembok ratapan itu sampai sekarang berdiri kokoh. Kenapa berdiri kokoh? Yang lain sudah roboh semua waktu itu. Kenapa itu dipertahankan? Ternyata di situ memang tempat menambatkan buruknya Nabi. Nabi menambatkan buruknya di tembok ratapan itu, dan ada tandanya. Dan kaum Yahudi tidak menghilangkan tanda itu. Berarti memang ada kaitan dengan sosok yang pernah Mi'raj, pernah Isra, yang terkait dengan tanda itu. Memang orang Yahudi tidak percaya dengan Nabi SAW. Bahkan kalau saya sebut, maaf saya harus ngomong apa adanya. Mereka menyebut Nabi kita dengan sebutan Mesuga. Mesuga itu artinya harfiahnya apa? Orang gila. Tapi yang disebut Mesuga bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam juga disebut Mesuga. Tetapi mereka tidak mengingkari bahwa dia adalah sosok historis, sosok yang pernah ada, dan dia yang mengajarkan sesuatu. Saya ngomong begini karena saya tidak mau sekedar bercerita, tapi saya menghadirkan bukti. Ya. Jadi di situ ada tandanya. Terus yang kedua yang disebut kubah Sahra itu. Ada apa? Batu besar itu. Di situ ada pijakan Nabi. Sampai hari ini. Kalau disebut Makom Ibrahim, itu adalah pijakan Nabi Ibrahim. Sedangkan yang Sahra itu pijakan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tandanya masih ada. Makanya itu sampai sekarang jadi rebutan. Yang Muslim mempertahankan itu kan hanya sekedar batu. Tapi kenapa dipertahankan? Seakan-akan harus dijaga. Karena ini adalah bukti artefak. Jangan sampai hilang. Yang Yahudi juga begitu sama. Ini adalah bukti artefak. Karena di atas batu Sahra itu dulu tempat yang namanya tabut. Tabut itu tempat arah
kiblat sholatnya kaum Yahudi. Tahu tak? Tahu tabut ya? Nah, dalam Quran ada istilah tabut. Itu tempat arah kiblatnya Yahudi. Makanya orang Yahudi kalau sholat, kalau sembahyang itu, dia tidak di dalam tapi di luar. Menghadap kemana? Menghadap batu Sahra itu. Jadi tabutnya nggak ada, tetap menghadap ke situ. Makanya kalau mereka sembahyang kan begini kan, Shema Israel gitu kan. Jangan dicontoh, saya beri contoh. Jadi kalau dibaca apa? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tahu artinya? Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa. Dia satu-satunya. Elohe Abotenu Elohe Abraham Elohe Ishak Elohe Yakub. Ngomongnya begitu. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Ya bayangkan, disebut nama-nama itu. Itu di tembok ratapan gitu. Setelah doa langsung dicium temboknya. Sama seperti kita kan kalau di Mekah Madinah nyium apa namanya? Nyium ya di situ. Jadi itulah ekspresi bagaimana ini rumah Tuhan, rumah Allah Subhanahu wa taala yang dijaga. Jadi kalau sudah keluar dari grand design, ya berarti ada sesuatu masalah dalam diri manusia ini. Ya. Saya kira demikian ya yang saya jawab. Ya. Ustaz, menyambung pertanyaan dari Bapak sebelumnya, kami menyimak peristiwa Isra Mi'raj ini di mana dikisahkan pada saat itu Abu Bakar memanggil atau menyapa Rasulullah di Jabal Qubais untuk menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi, untuk membuktikan apa-apa yang ada di di Masjidil Aqsa, mulai dari pasarnya, mulai dari ada perjalanan orang naik onta, ontanya warnanya putih, kemudian ada yang menggunakan onta putih itu dengan selendang merah, semuanya diceritakan Rasulullah. Saya ada pertanyaan, Ustaz. Rasulullah di antara sekian penjelasan itu mengatakan tiang-tiang dari Masjidil Aqsa. Dijelaskan tiangnya ada sekian. Kemudian dengan penjelasan itu orang-orang Quraisy membenarkan. Dan Abu Bakar sampai menyampaikan, andaikan kertas putih itu Rasulullah mengatakan itu bukan putih tapi itu hitam, maka aku, kata Abu Bakar, aku mengatakan mataku salah, yang betul itu hitam bukan putih, meskipun kertas itu adalah putih. Nah, penjelasan detail seperti ini, Ustadz, saya mengikuti juga kenyataan bahwa di akhir tahun 500-an atau di awal 600-an bangunan-bangunan itu yang tadi juga Ustadz sampaikan itu roboh, Ustaz. Sudah rata dengan tanah. Dan baru kemudian pada tahun 715 bangunan-bangunan itu didirikan kembali pada saat Sayyidina Umar. Nah, saya mohon penjelasan Ustaz. Barangkali ada tadi disampaikan juga bukti-bukti sekunder lain, barangkali sebenarnya yang dilihat Rasulullah itu tiang yang mana, Ustaz? Sementara
di era itu bangunan itu sudah tidak ada. Mohon penjelasan, pencerahan. Bila itu wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW itu sudah didokumentasikan di dalam kitab tarikh, di dalam kitab hadis. Kalau yang didokumentasikan dalam kitab hadis maupun kitab tarikh itu pasti harus bisa diverifikasi kebenarannya. Dan memang betul kalau diverifikasi itu harus melibatkan data lain di luar dokumen Islam. Dalam konteks ini, ketika Nabi berkata ini tiangnya begini, saat itu apakah Baitul Maqdis itu masih utuh 100%? Jawabannya tidak. Karena waktu tahun 70 Masehi, Kaisar Titus menghancurkan Baitullah di Yerusalem. Tapi tiang-tiangnya masih tegak berdiri. Tiang-tiang itu. Dan tiang-tiang itu sampai hari ini dia dibongkar. Dan tiang-tiang itulah yang diceritakan oleh Nabi. Bahkan ada satu gerbang yang disebut gerbang emas istilahnya. Gerbang emas itu kalau dalam kepercayaan kaum Kristiani maupun kepercayaan orang Yahudi, dari tempat gerbang emas itulah nanti Al-Masih akan datang. Jadi gerbang emas itu semenjak zaman sebelum Nabi kita sampai hari ini masih berdiri kokoh. Dan itulah bagian juga yang diceritakan oleh Nabi SAW. Nah, apakah saat itu bangunan kubah emas itu sudah ada ketika Nabi ngomong begitu? Belum, itu belum ada. Yang tiang-tiang yang di luarnya itu loh, bukan tiang yang kubah emasnya, tiang yang di luarnya, itulah yang diceritakan Nabi. Sedangkan tiang yang kubah emas itu baru dibangun oleh Khalifah Marwan. Saat itu sudah ada batunya, tinggal dikasih bangunannya. Yang sebelah sono, yang paling pojok itu adalah Masjid Sayyidina Umar, yang sekarang diganti menjadi namanya Masjid Al-Aqsa. Jadi Al-Aqsa itu bukan hanya yang warnanya kayak gini itu di pojok, tapi keseluruhan kompleks ini yang disebut Al-Aqsa. Makanya orang Yahudi kalau sembahyang tidak di dalam di sini, tapi di luar di sini, dan dia menghadap ke sini. Jadi kalau di dalam ada dua bangunan masjid, yang di tengah dengan yang di pojok. Waktu Sayyidina Umar datang menaklukkan kota Yerusalem waktu itu, dia tanya, di mana tempat kamu? Ini kan orang Yahudi yang sudah masuk Islam. Tempat kamu sholat dulu. Arahnya kemana? Di situ. Ditunjuk di sini. Ya betul. Itulah yang dimaksud Kubah Sohra itu sampai sekarang. Dan itu adalah barang bukti yang tidak hilang sampai hari ini. Makanya diberikan tanda. Sudah pernah umrah ke situ? Belum? Suatu saat Allah panggil kita. Saya kira demikian. Mudah-mudahan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.